atau digambarkan sebagai sosok mengerikan dengan tubuh kurus kering, tinggi, dan memiliki wajah yang mengerikan dengan tanduk yang panjang. Setiap negara pasti punya yang namanya kisah mitos, dan dari berbagai cerita tersebut pasti ada juga yang berjenis cerita monster mengerikan. Dan di video kali ini, saya akan membahas hal tersebut. Ada 7 list monster yang masuk ke video ini. Yang pertama adalah makhluk bernama Selkie atau Selkies. Makhluk ini merupakan mitos tradisional dari masyarakat sekitaran Skotlandia. Bentuk dari makhluk ini mungkin sangat identik dengan namanya makhluk Putri Duyung. Tapi sebenarnya makhluk ini merupakan perwujudan dari siluman anjing laut dan bukan merupakan siluman ikan seperti kisah dalam cerita Putri Duyung. Makhluk ini merupakan siluman yang kerap kali mengganggu umat manusia. Banyak masyarakat mengatakan jika Selkie suka sekali berhubungan dengan manusia, dan barang siapa yang pernah berhubungan dengan makhluk ini akan terserang sebuah penyakit aneh, yaitu penyakit kulit yang mengerikan. Makhluk ini juga dikatakan sangat senang sekali jika dipuja-puja oleh manusia seperti seorang dewa. Dalam beberapa cerita rakyat Skotlandia, Selkie digambarkan sebagai seorang laki-laki tampan. Tapi ada juga yang beranggapan jika makhluk ini sebenarnya adalah perempuan. Sampai sekarang pun, masalah itu masih menjadi perdebatan di berbagai kalangan penikmat mitologi. Nah, Selkie sendiri senang sekali menyamar menjadi manusia saat naik ke daratan. Dia seperti itu adalah karena ingin mengajak manusia lain untuk menemaninya ke dalam lautan. Maka dari itulah, sampai sekarang masyarakat Skotlandia dan sekitarnya dilarang memburu anjing laut. Karena masyarakat itu tahu jika mereka sangat takut jika nantinya Selkie akan membawa salah satu keluarga mereka untuk pergi ke lautan. Yang kedua, yaitu Berserker. Makhluk ini sendiri merupakan cerita tradisional dari negara Norwegia atau negara bagian Islandia dan sekitarnya. Berserker sendiri adalah seorang prajurit Norwegia kuno. Mereka memiliki sifat yang sangat agresif mirip seperti binatang buas. Ciri-ciri paling umumnya adalah Berserker ini selalu menggunakan pakaian perang dengan bahan berbulu hewan buas, seperti serigala, beruang, dan yang lainnya. Konon, saat dalam wujud manusianya, mereka memiliki ciri tersendiri, yaitu mata mereka selalu menyala berwarna merah. Kekuatannya di atas rata-rata manusia lain. Mereka mampu bertransformasi menjadi binatang buas dan juga memiliki regenerasi saat tubuhnya diserang oleh pasukan lain. Nah, dalam cerita kuno dijelaskan jika makhluk ini ada sekumpulan prajurit sewaan bagi kerajaan kuno Norwegia, di mana kala itu Berserker dijadikan prajurit tambahan para raja demi bisa mempertahankan kekuasaan. Ada juga sih yang mengatakan jika Berserker merupakan prajurit utusan dewa dengan kekuatan maha dahsyat. Namun sayangnya, pada cerita di abad ke-12, Berserker ini sudah mulai hilang dari peradaban, dikarenakan tidak ada lagi masyarakat Norwegia yang memuja para dewa. Yang ketiga, yaitu makhluk mitologi dari benua Amerika. Makhluk ini dikenal dengan nama Wendigo. Makhluk ini memiliki ciri-ciri yang mungkin berbeda di tiap negara di daerah Amerika. Tapi biasanya makhluk ini selalu digambarkan sebagai sosok mengerikan dengan tubuh kurus kering, tinggi, dan memiliki wajah yang mengerikan dengan tanduk yang panjang. Makhluk ini dikatakan adalah bentuk dari roh jahat yang senang sekali menculik umat manusia. Makhluk ini diceritakan selalu hadir saat musim dingin telah tiba. Mereka selalu bersembunyi di balik pepohonan dan dinginnya salju. Dalam beberapa cerita, ada juga yang mengatakan jika makhluk ini merupakan perwujudan dari sifat tidak puas dan serakahnya manusia. Maka dari itu, beberapa orang menganggap jika orang yang memiliki sifat-sifat tersebut, maka mereka bisa berubah menjadi Wendigo di saat musim dingin telah tiba. Dan pada musim dingin jugalah masyarakat dilarang untuk pergi ke bawah pepohonan ataupun hutan-hutan yang ada di negara benua Amerika, karena mereka menganggap jika Wendigo bisa saja mengincar mereka dari kejauhan. Wendigo sendiri banyak diceritakan oleh masyarakat di sekitaran pedesaan, karena agar masyarakat mereka tidak berbuat kerusakan di hutan-hutan.
Yang keempat adalah Biju. Biju merupakan monster mengerikan dalam cerita mitologi negara Jepang yang sangat populer sampai sekarang. Biju sendiri terbagi menjadi 9 ekor, dengan urutan jumlah ekor mereka sebagai urutan dari masing-masing kekuatan mereka. Sukaku merupakan Biju ekor 1 atau Biju paling awal. Dan Biju dengan kekuatan terbesar adalah Kyuubi si ekor 9. Nama-nama Biju antara lain adalah Sukaku, Nekomata, Isonade, Shoko, Hoko, Raiju, Nanabi no Kaku, Yamata no Orochi, dan yang terakhir adalah Kyuubi. Dalam kisah mitologi Jepang, makhluk Biju merupakan kisah yang sangat kuno. Makhluk ini dikatakan ada pada zaman Perang Dewa. Mereka juga terlahir sebagai makhluk setengah dewa yang menjaga kestabilan dunia. Tetapi setiap Biju sangat ingin menjadi yang terkuat di dunia ini. Mereka pun dikatakan selalu ingin membunuh satu sama lain. Setiap Biju juga mendapatkan kekuatan spesial dari para dewa lainnya. Biasanya, Biju selalu memiliki kemampuan elemen-elemen kehidupan, yang mana mereka dapat mengendalikan kemampuan tersebut untuk pertempuran. Dalam riwayat ceritanya sendiri, dikatakan jika pada zaman dulu, para Biju ini saling bertarung untuk menentukan siapa yang terkuat. Sampai-sampai kejadian itu disebut sebagai Perang 9 Dewa yang membuat dunia nyaris hancur. Pada cerita Biju sendiri, yang paling terkenal ada cerita dari Sukaku si ekor 1, Yamata no Orochi si ekor 8, dan Kyuubi si ekor 9. Kisah Sukaku sangat terkenal karena Sukaku diceritakan paling sering masuk ke dalam kehidupan rakyat Jepang kuno. Sukaku dianggap sebagai makhluk yang sangat jahil terhadap manusia. Lalu Yamata no Orochi kisahnya sangat terkenal karena Biju ini memiliki sangkut paut dengan beberapa tokoh populer yang ada di Jepang. Makhluk ini juga dikenal sebagai iblis kegelapan, karena dia ini memiliki ilmu hitam yang sangat tinggi dari pedang Kusanagi yang menjadi sumber kekuatan dari dirinya. Yamata no Orochi sangat ditakuti, tetapi dalam kisahnya, Yamata no Orochi selalu kalah oleh Kyuubi si ekor 9. Dan yang populer berikutnya adalah kisah dari Kyuubi. Makhluk ini sudah populer di negara Jepang sejak lama, tapi secara global, makhluk ini terkenal karena salah satu serial anime berjudul Naruto yang memiliki kemampuan dari makhluk Kyuubi sama seperti dalam kisah mitosnya. Tapi dalam cerita rakyat Jepang, Kyuubi merupakan sosok dewa. Dia dianggap sebagai dewa api karena dia bisa membuat atau menciptakan api dari tubuhnya. Kyuubi merupakan Biju paling kuat di antara semua Biju yang ada. Konon, makhluk ini memiliki sumber kekuatan cakra tanpa batas dari sebuah segel api yang ada di tubuhnya. Berbeda dengan Yamata no Orochi yang meskipun kuat, tapi dia memiliki batasan cakra yang ada di tubuhnya. Dan buat yang pengen tahu cerita lengkapnya dari masing-masing Biju, kalian bisa cek aja di playlist ya guys. Yang kelima, makhluk itu dikatakan bernama Basilik. Makhluk ini merupakan seekor monster jadi-jadian di dalam cerita mitologi Eropa seperti Yunani ataupun Romawi kuno. Pendeskripsiannya tentang makhluk ini, Basilik adalah hewan dengan tubuh wajah kadal, berkaki ayam, dan berekor seperti ular. Makhluk ini dikatakan sebagai monster mengerikan yang selalu membawa mara bahaya bagi masyarakat sekitar. Dikatakan bahwa nafas dari Basilik dapat membuat semua tanaman mati. Bahkan di dalam beberapa cerita, dia bisa membakar bebatuan dengan helaan nafasnya saja. Basilik juga merupakan salah satu makhluk beracun dalam kisah mitologi Eropa. Makhluk ini memiliki kulit yang dikatakan bisa menyebarkan racun mematikan kepada siapapun yang menyentuh kulitnya. Selain itu, Basilik juga mampu membunuh manusia hanya dengan menatap matanya saja. Makhluk ini juga seringkali diadaptasi ke dalam karya seni modern. Makhluk yang dianggap sebagai monster mengerikan tanah Eropa ini dikatakan benar-benar pernah ada di dunia nyata pada zaman kerajaan Eropa kuno. Meskipun begitu, sampai sekarang tidak pernah ada bukti-bukti konkret yang menyatakan keberadaan sebenarnya dari makhluk ini. Yang keenam adalah makhluk bernama Leviathan. Monster mengerikan satu ini merupakan legenda yang sudah sangat populer di berbagai kalangan. Bahkan ada yang mempercayai jika makhluk ini memang benar-benar ada. Leviathan merupakan monster yang dianggap sebagai perwujudan dari salah satu 7 dosa besar, dan juga perlambang sifat keserakahan.
Makhluk ini dianggap sebagai penguasa lautan di masa lalunya. Makhluk ini sudah banyak diceritakan dalam beberapa tulisan di beberapa agama. Kebanyakan menganggap jika makhluk ini dulunya merupakan makhluk suci utusan Tuhan. Tetapi karena kekuatannya yang sangat dahsyat, Leviathan malah ingin menguasai segalanya, termasuk daratan tempat manusia tinggal. Maka dari itulah, pada zaman dulu banyak orang percaya jika laut merupakan tempat yang sangat mengerikan. Konon, Leviathan berwujud seperti naga air dengan kulit yang sangat keras seperti baja. Mereka tidak mampu ditembak apalagi dibunuh oleh manusia. Mata mereka sangat mengerikan. Tatapan yang mengintimidasi sudah pasti membuat manusia takkan bisa lari dari hadapannya. Lalu banyak cerita juga yang menjelaskan jika nafas dari makhluk ini sangatlah panas. Hal itu sebenarnya diakibatkan oleh racun yang mematikan dari mulutnya. Jadi, dia ini lebih mirip seperti zat beracun yang bisa membunuh siapa saja. Karena ketakutan masyarakat kala itu mengenai makhluk ini, banyak orang menganggap jika kecelakaan kapal atau kasus hilangnya awak kapal merupakan ulah dari Leviathan yang sedang mencari mangsa. Ada beberapa berita juga yang mengatakan jika para peneliti sempat menganggap sebuah pulau tanpa nama di sebuah daerah merupakan jelmaan dari Leviathan. Hal itu berdasarkan pemantauan para ilmuwan terhadap pulau tersebut. Mereka menjelaskan jika pulau yang mereka pantau dapat bergerak sendiri, meskipun sampai sekarang belum terungkap jelas di mana pulau tersebut. Dan buat kalian yang mau cerita lengkapnya, bisa klik aja di pojok kanan atas ya. Yang terakhir atau yang ketujuh, yaitu Kraken. Nah, banyak sekali orang yang sudah mengenal Kraken atau Kraken. Makhluk ini adalah salah satu dari sekian banyaknya monster mengerikan di dalam cerita mitologi Yunani dan beberapa negara Eropa lainnya. Kraken merupakan monster besar mengerikan berbentuk seperti gurita atau cumi-cumi yang hidup pada dalam dan gelapnya lautan. Makhluk ini beberapa kali diangkat ke dalam sebuah cerita-cerita rakyat. Banyak dari cerita tersebut mengatakan jika makhluk gurita raksasa ini merupakan penguasa laut dalam. Makhluk ini juga seringkali dikabarkan memangsa kapal saat berada di lautan lepas. Menurut kepercayaan sebagian orang, ciri-ciri hadirnya makhluk ini ada dengan munculnya pusaran air yang sangat besar di sekitaran mereka. Pusaran inilah yang nantinya akan menjadi jebakan para kapal untuk tidak lagi bisa kabur. Dan Kraken akan mulai muncul di hadapan mereka untuk menyapu semua yang ada di hadapannya. Cerita mengenai makhluk ini sudah berkembang dari dulu, mungkin sekitar tahun 1180-an. Makhluk mengerikan ini dikatakan pernah benar-benar ada, karena dalam riwayatnya sendiri pernah ditemukan bangkai gurita yang sangat besar. Tapi meskipun begitu, sampai sekarang belum bisa dipastikan kalau bangkai tersebut adalah benar-benar bangkai dari Kraken. Ada juga yang menganggap bahwa saking besarnya makhluk ini, kepalanya saja bisa menjadi sebuah pulau kecil. Sedangkan habitat makhluk ini saja dikatakan berada di kedalaman 400 meter atau lebih dalam lagi. Jadi bisa terbayangkan kan seberapa besarnya makhluk ini sampai bisa seperti itu. Tapi sampai sekarang belum ada lagi yang bisa benar-benar membuktikan tentang makhluk ini, nyata atau tidak. Jadi masih ada sebagian orang yang menganggap jika makhluk ini itu hanyalah mitos belaka. Nah itu dia guys, tadi tentang 7 list makhluk terserah. Ada sebagian yang udah pernah saya ceritakan di video terpisah. Jadi kalian bisa cek di playlist ataupun di pojok kanan atas ya. Mohon maaf jika banyak kesalahan ataupun kekurangan dalam penyampaian di kisah kali ini. Dan jika kalian punya saran, tulis aja di kolom komentar ya. Terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis. See you on the next video and bye-bye guys.